Tuh baca surat An-Naba, juz amma itu. Amma yatasaalun 'anil naba'il azim. Apa ujung dari ayat surat itu? Ya laitani, nah, ya laitani kuntu turaba. Tapi di situ nanti di akhirat ada orang yang nak patut jadi orang, mengambil nak jadi tanah dulu. Itu kata orang kafir. Tidak pantas rasanya dia jadi manusia. Kenapa? Karena setelah diciptakan seluruh pemberian Allah, dia pakai untuk mendurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti di akhirat dia menyesal, ya laitani kuntu turaba. Seandainya aku hanya jadi tanah, saya tidak jadi orang dahulu. Itu ikut dapat kini ku ada tu nama rasul itu. Kalau kedurako yo, jangan jadi orang jo. Kira-kira orang seperti itulah yang menganggap dirinya tidak pantas mendurhaka kalau kesadaran itu hadir di dunia ini. Nah, tapi kan kesadaran itu terlambat nanti. Nah, diturunkan oleh Allah firman-Nya, diingatkan ini kesadaran yang terlambat ketika di akhirat nanti. Wa yaqul kafir, orang kafir berkata, ya laitani kuntu turaba. Seandainya aku ini hanyalah tanah, tidak menjadi manusia. Wah, kalau penyesalan seperti itu hadir sekarang, saya yakin itu yang berbuat maksiat itu check out langsung dari kemaksiatan, berhenti sudah. Nah, padahal setiap saat diseru. Ini sebelum Ramadan, di awal Ramadan ada yang berseru, ya baghiyasy syarr, kan itu. Hai orang yang mencari, yang mendambakan kejahatan, keburukan selama ini, stoplah sudah, berhentilah. Begitu seruan, tapi tidak didengar. Nah, yang tidak mendengarkan ini ada dua kategori tadi. Ummatul dakwah tidak masuk dia ke dalam Islam. Ummatul ijabah ada yang lalai setelah di dalam Islam. Keduanya merugi. Walaupun nasib mereka tidak persis sama, tapi setidaknya singgah di tempat yang sama. Singgah. Orang-orang yang beriman memang stasiun akhirnya adalah surga, tetapi singgah dahulu. Ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik umat dakwah maupun umat ijabah, agar mereka bertakwa kepada Allah dengan menyebutkan apa yang disebutkan oleh Allah sebagai pertimbangan agar mereka bertakwa kepadanya adalah asal kejadian. Kalau orang tahu dari mana dia berasal, bahwa kejadiannya itu seluruhnya adalah anugerah, bukan ikhtiar. Anugerah yang begitu hebat. Maka ni'matul wujud, nikmat keberadaan di muka bumi ini, nikmat itu saja tidak terbalas. Kita hadir di muka bumi ini ikhtiar kita atau anugerah Allah? Kalau ikhtiar kita tentu bisa kita pilih. Kalau mau memilih, kita mau hadir di zaman kapan kira-kira? Hati-hati, berat itu. Saya pernah tanya kepada orang,
kalau kamu disuruh memilih di zaman mana kamu hadir, katanya, saya ingin memilih di zaman Rasulullah saja, Buya. Hati-hati, jangan-jangan kelompok Abu Lahab ntar. Zaman Rasul kan dua juga umat, umat ijabah dan umat dakwah. Nah kira-kira masuk mana? Oh, saya mau pilih umat ijabah, sanggup. Sanggup seperti Bilal bin Rabah, sanggup seperti Ammar bin Yasir, sanggup seperti Mus'ab bin Umair, sanggup seperti Hamzah bin Abdul Muttalib, seperti Abu Bakar As-Siddiq. Jangankan seperti itu, ujung-ujung saja mungkin tak sanggup umat hari ini. Tapi setidaknya kita bersyukur. Kalaulah itu jawaban alhamdulillah. Ingat tak? Hadis orang Arabi datang kepada Nabi bertanya tentang kiamat tiba. Nabi bertanya balik kepadanya, "Oma a'adatta?" Apa yang kau siapkan untuk kiamat itu datang? "Inni uhibbuka ya Rasulullah." Saya sayang kepada engkau. A'adattu laha hubbi. Anni uhibbuk. Saya siapkan untuk kiamat itu cinta saya kepadamu. Nah, Nabi menjawab, innaka ma'aman tuhib. Engkau bersama orang yang engkau cintai. Apa kata sahabat? Itulah hari di mana kegembiraan kami rasakan. Tidak ada melebihi kegembiraan itu melainkan di hari kami masuk Islam. Itu hari yang sangat bergembira, bahagia. Nah karena itu apa kata sahabat? Kami cinta kepada Abu Bakar, kami cinta kepada Umar. Tentu kami cinta kepada Rasul, walaupun kami tidak sanggup seperti mereka, tapi setidaknya kami akan digabungkan dengan mereka. Karena janji Nabi, kita akan digabungkan dengan orang-orang yang kita. Maka dalam hidup dipandai-pandailah memilih orang yang disayangi. Ya, dahulu, ya sekarang masih begitu juga. Orang membuat idola itu macam-macam. Ya bersama itulah kelak. Orang mengidolakan Madonna, ya dengan Madonna lah nanti di akhir. Jadi mau dengan siapa? Jadi senang ketika kita mendengar kalau mau hidup di zaman Nabi, walaupun kita mungkin tidak sekuat Abu Bakar As-Siddiq, tidak setabah beliau, tidak setegas Umar bin Al-Khattab, tidak sedermawan Utsman bin Affan, tidak secerdas dan searif Ali bin Abi Thalib, ya, tidak sebijak Mu'adz bin Jabal, tidak pula seluas ilmu Abdullah bin Mas'ud. Tapi kita sayang dengan mereka-mereka itu, ridwanullah alaihim. Walaupun kita sadar kalau kita hadir di zaman beliau itu, tantangannya akan berat. Makanya kalau kita ditakdirkan hidup di zaman Nabi Musa, jangan-jangan jadi pengikut Firaun. Kenapa? Karena dalam situasi seperti itu memilah dan memilih antara hak dan batil juga tidak mudah. Hari ini saja la jalanan hak dari kecil orang hak, dan batil mana dikatakan orang batil. Bercampur-campur aduk saja sekarang. Padahal sudah diberitahu oleh ulama, jangan, ini kebatilan ini. Ya. Jadi syukuri sajalah di zaman mana kita hadir. Ini adalah keputusan Allah. Kita tidak bisa ikut campur dalam hal itu. Itu makanya saya pernah ditanya oleh seorang, ya calon ibu lah, calon ibu dan calon bapak baru. Ketika itu akan mendekat, mungkin karena anak-anak muda ya, istrinya sedang hamil. Nah, entah apa pertimbangannya, pernah ditanya waktu itu, lupa saya kapan. Kebetulan Februari itu kan
29 itu sekali berapa tahun? Kali 4 tahun ya. Nah, dia ingin anaknya lahir tanggal itu. Dia boleh nak biar. Baku itu. Supaya jangan tahun ulang tahun ya. Ada dulu yang bertanya, bagaimana? Saya ingin anak saya lahir di tanggal cantik. 2 bulan 2 tahun 2022 gitu. Jadi kalau nulisnya 2222 gitu. 2 semuanya. Saya katakan, untuk apa itu? Untuk apa ikut campur dalam urusan itu? Bahkan sampai mengantarkan istrinya untuk lahir sesar pada tanggal yang diinginkan itu, kan gitu. Kerjaan tidak ada gunanya. Ada orang yang merasa ingin punya intervensi terhadap keberadaan. Tidak ada. Tidak ada dalam hal yang terbaik melainkan menyerah kepada tadbir, pada pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Mengada-ada saja. Biarkan sajalah. Mau tanggal berapa dia lahir. Ada pula yang takut tanggal 13. Saya yang aneh ya, hidup saya itu 13 semua tuh. Saya lahir tanggal 13, menikah tanggal 13, anak saya tanggal 13. Alhamdulillah. Ya, ada urusan tanggal 13 tidak memberikan mudarat apa-apa. Angka mau ditakuti lah, berbagai macam. Nah, ada sesuatu yang kita sadar bahwa ini adalah wilayah Allah Subhanahu wa taala. Fatawallahu. Serahkan wilayah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Urus mana yang menjadi wilayah kita. Jadi yang harus diurus apa? Yang wilayah kita, wilayah Allah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam mencari rezeki, apa yang wilayah kita? Berusaha, tingkatkan usaha, buat inovasi sebaik-baiknya, semangat, jaga jangan sampai tinggal apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, itu wilayah kita. Bilo ke dia lagi serupa bantuannya, bukan wilayah kita. Nah, kelemahan kita hari ini ingin mengurus seluruhnya. Coba dengan orang bertanya tentang menulis wasiat untuk anak supaya jangan bertengkar. Toko yang ini untuk anak yang besar, rumah yang ini untuk anak yang kecil. Saya katakan, dan diurus juga oleh wilayah Allah. Lado tu ketentuannya dalam Al-Quran. Awaklah mati mengalah diurus orang hidup. Biarlah mengurus dirinya. Ya, betul salahnya. Suruh hanya merujuk ke kitab Allah. Allah rida dengan dia. Jadi kita harus tahu batas kita sebagai makhluk. Lihatlah orang yang berdoa, diberikan oleh Allah, mengeluhnya, tidak ikut ya Allah. Itu hak dia memberikan apa yang dikehendaki. Lah dapat kini pakai onde je le. Onde kok kepatang. Itu hak dia. Dialah Rabbul Alamin, huwal mu'ti. Dia memberi kapan dia akan memberi, seperti apa yang dia berikan. Siapa yang bisa mengaturnya? Tidak ada, dia Rabb. Dia malah yang mengatur. Wallah. Di dalam hidup kok nak jangan rumit bana, urus urusan awak. Urusan yang diserahkan oleh Allah kepada kita, urus sebaik-baiknya, dan Allah akan melihat amal kita itu. Nah, tapi sayang, bagian dari kita bukan mengurus yang itu. Urusan Tuhan diurusnya juga. Jadi kembali kita ke ayat tadi, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Allah menyebutkan imtinanan, nikmat dan anugerah yang dia berikan, yang kamu tidak ikut campur dalam hal itu. Mudah-mudahan kesadaran bahwa kita menerima anugerah yang kita tidak punya usaha sedikit pun itu, sadar kita. Orang kalau di kanan
jo satu pemberian nainyo satu biasa payah sadar. Ale tekan itu. Wah itu ndak surang bos satu dulu tuh gitu kan. Nah kini disebutkan khalaqakum min nafsin wahidah. Ia ciptakan kamu dari satu diri. Di mana kamu ketika itu? Apa kontribusimu dalam kebenaran? Tidak ada. Nah, itulah munasabah redaksi ayat itu. Ketika kamu sadari bahwa keberadaanmu di muka bumi ini benar-benar anugerah total, yang kamu tidak punya daya sedikit pun untuk menjadikan atau tidak menjadikan, kamu tidak punya ikhtiar sedikit pun untuk ada dan tidak ada, bagaimana mengatur semua itu. Nah, apakah tidak pantas itu menjadi alasan untuk kamu takut kepada Rabbmu? Nah, kalau tidak juga maka pakaian gitu kira-kira. Ya sampai disitulah dulu kajian kita, sudah jam 12. Jadi baru pangkal ayat ya. Ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Nah, nanti kalimat min nafsin wahidah itu juga akan serasi dengan apa? Dengan kata arham, dengan berpasangan, dan konsep pernikahan akan tampak di dalam firman itu, sehingga kita bisa menemukan benar-benar ayat Al-Quran ini syarat dengan makna. Setiap digali kita akan bertemu terus rahasia di baliknya. Jangankan redaksi, kalau kita baca ya kitab-kitab para ulama, bapak dan ibu-ibu, mukjizat Al-Quran itu bukan hanya pada kata, pada ibtida, berhenti, wakaf, susunan ayat, susunan kata, bahkan ada mukjizat pada huruf malah. Mukjizat pada huruf Al-Quran, seperti keserasian akhir ayat dan sebagainya. Jadi ketika ulama mendefinisikan Al-Quran itu al-mu'jiz, yang merupakan mukjizat, para ulama menggali dari seluruh aspek. Bayannya mukjizat, maknanya mukjizat, susunan katanya mukjizat, keserasiannya mukjizat, hurufnya mukjizat, apalagi turunnya mukjizat. Seluruh sisi kemukjizat. Apalagi kalau kita berbicara hukumnya mukjizat. Nah, cuma sekarang banyak orang yang menyaksikan kemukjizatan Al-Quran dalam perkara hukum, sehingga mereka coba-coba buat hukum lain, yang kemudian mereka akhirnya menghadapi kekacauan dan berbagai macam. Sama dengan perkara hudud, karena hudud tidak dilakukan, kemudian sekarang orang mengalami, orang menghilangkan nyawa orang lain. Ya. Kenapa? 20 tahun. 20 tahun, berbagai pula cara itu penerapannya. Ada 20 tahun itu, jadi 20 menit saja. Semuka, belah belakang. Ada 20 tahun diskon, karena berperilaku baik. Tiba ulang tahun kemerdekaan mengucap, oh ini elok diskon deh. Nah kemudian dengan hukuman yang seperti itu, orang-orang yang memiliki sikap tidak baik dalam dirinya memandang enteng perbuatan kriminal itu. Makanya tingkat kriminalitas di negeri-negeri yang hukum bisa diperjualbelikan dan tidak ada ketegasan di dalam bentuk hukuman, tinggi. Pencurian tinggi, begal di tengah jalan. Lihatlah negara kita. Nah, sekarang pergi ke negara yang menerapkan hukum Islam dengan keras dan tegas itu. Lihat apa yang terjadi. Mana ada mobil tinggalkan di luar,
Tidak pakai garasi. Orang ambil nggak? Kenapa? Nih tangan taruhan. Saya berapa kali ya melihat orang dipancung. Melihat langsung. Waktu haji dahulu di Masjid Qisas, saya tinggal di Hotel Al-Azhar, kemudian pergi salat Jumat Masjid Qisas, habis itu orang ramai-ramai saya ke sana. Orang dipancung. Nah, selesai dipancung, saya dengarkan itu anak-anak muda yang menonton itu. Hati-hati kepalamu. Itu makanya mana mau orang bertengkar di situ memelayangkan tangan, memukul dan berbagai macam, berisiko. Ya paling gaya mereka bertengkar heboh. Kalau suara ialah cekaknya berdua sekampung orang memekak ini. Ya biasalah sampai di situ. Wah, orang itu macam-macam ngomong. Tapi ada tak mereka melakukan? Jarang. Kenapa? Mereka tahu konsekuensi. Nah itu terdengar itu dari orang yang melihat. Hati-hati ya. Kalau kamu mau seperti itu anak-anak muda yang kita tahu gejolak emosi mereka, tapi itu jadi pelajaran. Nah, sehingga tidak mudah menghilangkan nyawa orang. Hari ini lihat, orang sedang bermotor, kebetulan dikuntit dari belakang, berbagai macam, dirampas, terjatuh, meninggal. Selesainya bagaimana? Ada teman orang tua saya dulu berteman dengan orang tua. Ayah dibunuh orang di hotel. Dan pembunuhnya tahu. Dicari. Untuk mencarinya habis pula mobil satu belum dapat juga orang yang membunuh. Sampai sekarang itu. Nah begitu. Padahal sebagai muslim dia mengatakan Al-Quran itu mukjizat. Jadi kalau ditanya kepada orang Islam, apa mukjizat Nabi yang terbesar? Al-Quran Al-Karim. Yawana. Ya perlu dipertanyakan itu. Yawana tuh. Kalau iya, apa mukjizatnya? Salah satunya adalah ahkamu. Hukumnya itu mukjizat itu. Kalau diterapkan hukum itu, selamat umat manusia, sejahtera. Nah, tapi bagi umat Islam, fakta yang kita temukan ditawar-tawar. Makanya, saya kalau duduk dengan orang-orang di legislasi di tingkat Sumatera Barat, aneh saya dengar. Orang bisa mengambil hukum ke negara manapun. Itu dibanding ke Thailand, ambil hukum Thailand. Dibanding ke Inggris, ambil hukum Inggris. Dibanding ke Amerika, kan sudah dibandingin rajin ini. Kalau rapat malas, tapi kalau sudah kunjungan luar negeri, rajin. Dibanding ke sini, ambil semua. Tapi kalau disodorkan, ini kitab suci loh. Kenapa tidak diambil di sini? Oh jangan, kita bukan negara Islam. Coba bayangkan perangai umat Islam sendiri terhadap kitab suci mereka. Ya kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membukakan dada kita selapang-lapangnya menerima Islam. Dan kita yakin bahwa dengan itulah keselamatan kita dunia dan akhirat.